Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, yang memberikan kita nikmat iman, ihsan, dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok sang teladan terbaik sepanjang zaman. Sahabat-sahabatku, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurahayu dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Judul dakwah inspirasi itu pemuda penakluk Muhammad Al-Fatih dan semangat kejayaan Islam. Sahabat-sahabatku, di balik kejayaan Islam yang agung berdiri sosok-sosok luar biasa. Tak selalu tua, tak selalu raja, tapi melainkan mereka adalah pemuda-pemuda yang hatinya terpaut pada masjid, pikirannya penuh iman, dan langkahnya terarah untuk Islam. Hari ini, mari kita meneladani satu di antara mereka, seorang pemuda yang namanya diabadikan dalam sejarah dunia, yaitu Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel, pemuda yang dijanjikan dalam sabda Rasulullah. Muhammad Al-Fatih lahir pada tahun 1432 Masehi di Utsmaniyah dari keluarga kerajaan. Namun yang membuatnya istimewa bukan darah birunya, teman-teman, tapi melainkan pendidikan dan visi yang tertanam sejak kecil. Ibunya menanamkan satu impian besar, yaitu menjadi pemuda yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabdanya, Konstantinopel akan ditaklukkan, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini bukan sekedar pengingat, tapi menjadi bahan bakar tekad Muhammad kecil. Al-Fatih tumbuh dengan ilmu dan iman. Ia menguasai berbagai bahasa, dari bahasa Arab, Turki, Latin, dan Yunani. Ia belajar strategi perang, ilmu falak, matematika, dan sejarah. Tapi yang paling utama adalah ia belajar Al-Quran. Ia mencintai sunnah. Ia sholat malam. Ia menjaga wudhu. Ia tidak kuat secara fisik, tapi juga kokoh secara rohani. Karena ia tahu, teman-teman, musuh terberat bukanlah luar, tapi dalam diri. Pada usianya 21 tahun saat ia memimpin pasukan menaklukkan kota yang belum pernah berhasil direbut oleh siapapun, yaitu Konstantinopel. Ia tidak hanya memimpin, tapi memberikan teladan.
ia bangun sholat malam bersama pasukannya. Ia berdoa dan berjuang. Dan yang paling fenomenal, ia mengangkat kapal perang melintasi bukit, sebuah keajaiban strategi. Akhirnya pada 29 Mei 1453, ibu kota takluk. Tangis syukur pun menggema. Rasulullah telah benar, janjinya terbukti. Tapi penaklukan itu bukan berakhir. Justru di sanalah akhlak sejati diuji. Muhammad Al-Fatih melarang pembalasan. Ia melindungi gereja, ia jaga perempuan dan anak, ia izinkan orang Kristen tetap beribadah. Ia bukan hanya menang secara militer, teman-teman, tapi juga menang dalam akhlak dan kasih sayang. Itulah pemuda Islam sejati. Sahabat muda, sahabat-sahabat muda, kita mungkin tak berada di medan perang, tapi kita sedang bertempur melawan kemalasan, hawa nafsu, dan budaya hedonisme. Jadilah pemuda yang seperti Al-Fatih, yang punya visi, yang berani berbeda, dan yang punya tujuan akhirat meski hidup di tengah dunia sekarang. Gunakan waktumu, waktu kita semua untuk belajar menulis, berdakwah, membantu orang tua, berinovasi, dan menjaga agama ini dengan perbuatan. Nah, teman-teman, tak terasa di ujung ceramah ini ya teman-teman, pemuda Islam, masa depan ada di tangan kita. Jadilah lentera dalam gelap, jadilah seperti Al-Fatih yang mencatat sejarah dengan iman dan amal. Jangan tunggu untuk berkarya, karena sejarah Islam ditulis oleh mereka yang muda tapi bertakwa. Semoga dengan kisah ini bermanfaat dan menginspirasi kita untuk lebih dekat kepada Allah, mencintai ilmu, dan meneladani pemuda-pemuda terbaik dalam sejarah Islam. Salah hilaf mohon maaf, itu datangnya dari saya. Salah hilaf perkataan, perbuatan, itu datangnya dari saya. Kalau ada perkataan yang kurang terkesan atau ada perkataan yang kurang mengenakan, saya meminta maaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.